Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuda Ristian Asgari dengan NIM 12170500146. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek yang saya dapatkan dari GitHub yang bersumber dari Pius Bardwatch, yakni proyek tentang breast cancer diagnosis using machine learning. Nah, di sini ada penjelasannya. Jadi pembelajaran mesin ini masih banyak digunakan dalam bidang bioinformatika dan khususnya dalam diagnosis kanker payudara. Nah, di dalam proyek ini menggunakan metode klasifikasi tertentu seperti K-nearest neighbors atau KNN dan support vector machine atau SVM yang merupakan metode pembelajaran yang diawasi untuk mendeteksi kanker payudara. Diagnosis kanker adalah suatu masalah yang paling banyak dipelajari dalam bidang medis. Nah, beberapa peneliti telah memfokuskan diri untuk meningkatkan performa dan mencapai hasil yang memuaskan. Nah, untuk memahami masalah ini secara lebih tepat, maka diperlukan alat yang dapat membantu ahli onkologi untuk memilih pengobatan yang diperlukan untuk penyembuhan atau pencegahan dan dengan mengurangi efek berbahaya dari pengobatan tertentu dan biayanya. Nah, dalam arti kata kecerdasan buatan, pembelajaran mesin adalah sebuah disiplin ilmu yang memungkinkan mesin untuk berevolusi melalui sebuah proses. Nah, mungkin di proyek ini menggunakan dua klasifikasi teknik. Yang pertama adalah teknik K-nearest neighbor atau KNN. Nah, metode KNN ini merupakan metode non-parametrik yang digunakan untuk klasifikasi. Nah, di dalam klasifikasi ini outputnya adalah keanggotaan kelas. Jadi sebuah objek diklasifikasikan berdasarkan suara mayoritas dari tetangganya, dengan objek tersebut diberikan ke kelas yang paling umum di antara K tetangga terdekatnya. Nah, di sini K ini adalah bilangan bulat positif, biasanya bilangan kecil. Contoh, jika K sama dengan 1, maka objek tersebut hanya diberikan ke kelas dari tetangga terdekatnya yang satu itu. Nah, kemudian yang kedua menggunakan teknik klasifikasi support vector machine atau SVM. Nah, metode ini merupakan salah satu algoritma yang paling sederhana di antara semua algoritma pembelajaran mesin. Ide dasarnya adalah bahwa sebuah objek serupa cenderung berada dekat satu sama lain dalam ruang fitur, sehingga untuk mengklasifikasikan suatu objek, kita melihat K tetangga terdekatnya dan mengambil mayoritas kelas dari tetangga-tetangga tersebut sebagai kelas prediksi untuk objek tersebut. Nah, di sini dijelaskan untuk outcome atau keluaran yang didapat. Jadi secara singkat, klasifikasi KNN melakukan klasifikasi dengan melihat pada K tetangga terdekat suatu objek untuk menentukan kelasnya berdasarkan mayoritas kelas di antara tetangga-tetangga tersebut. Kemudian hasil analisis menunjukkan bahwa seiring dengan peningkatan ukuran data latihan, SVM tampil lebih baik dibandingkan dengan KNN dan memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi. KNN merupakan klasifikasi yang baik, namun performanya itu kurang baik, sangat bergantung pada nilai K. Hasil yang buruk diperoleh ketika nilai K rendah dan hasil terbaik diperoleh ketika nilai K meningkat. Nah, di dalam proyek ini terdapat dua file. Yang pertama cancer.csv,
merupakan dataset yang nanti akan digunakan di dalam kode.py ini sebagai dataset. Nah, kemudian langsung saja ke kode.py atau codingan dari program ini. Nah, yang pertama adalah mengimport libraries. Yang pertama adalah import numpy_snp. Nah, ini baris ini mengimport modul numpy yang digunakan untuk operasi numerik alias np, ya, yang digunakan sebagai kependekan saat memanggil fungsi atau objek dari modul tersebut. Yang kedua, import matplotlib.pyplot_splt. Mengimport modul matplotlib yang digunakan untuk membuat visualisasi data, terutama grafik, alias PLT, digunakan untuk mempermudah pemanggilan fungsi dari modul ini. Yang ketiga, import pandas as pd. Mengimpor modul pandas yang digunakan untuk memanipulasi dan analisis data, alias PD ini digunakan saat memanggil fungsi atau objek dari modul ini. Yang keempat, from sklearn.matrix import accuracy_score. Mengimpor fungsi accuracy_score dari modul sklearn matrix. Fungsi ini biasanya digunakan untuk mengukur akurasi model pembelajaran mesin. Nah, yang selanjutnya adalah importing dataset. Kode ini digunakan untuk mengimpor dataset dan memprosesnya. Nah, yang pertama df sama dengan pd.read_csv dalam kurung cancel.csv. Nah, di sini menggunakan pandas untuk membaca dataset dari file CSV dengan nama cancel.csv tadi dan menyimpannya dalam data frame df data frame. Yang kedua, df.replace dalam kurung tanda tanya koma minus 99.999 in place sama dengan true. Nah, baris ini menggantikan nilai yang hilang atau tidak valid diwakili oleh tanda tanya. Dengan nilai tersebut, operasi ini dilakukan di tempat atau in place yang berarti data frame df akan dimodifikasi secara langsung. Yang selanjutnya df.drop menghapus kolom ID dari data frame df. Operasi ini juga dilakukan di tempat in place. Selanjutnya x sama dengan np array df.drop classes 1. Mengambil semua kolom kecuali classes sebagai fitur dan menyimpannya dalam array x. Yang selanjutnya y np.array df classes sama mengambil kolom classes mengambil kolom classes sebagai label dan menyimpannya dalam array y. Dengan ini data sudah siap untuk digunakan dalam pembuatan model pembelajaran mesin. Nah, selanjutnya mohon maaf. Yang selanjutnya splitting the dataset into training set and test set. Nah, kode ini digunakan untuk membagi dataset menjadi pelatihan, training set, dan set pengujian test set, serta melakukan penskalaan atau fitur scaling. Nah, penjelasan untuk baris yang pertama adalah from sklearn.model_selection import train test _split. Nah, mengimport fungsi train_test_split dari modul sklearn.model_selection. Fungsi ini digunakan untuk membagi dataset menjadi pelatihan dan set pengujian.
Kemudian x underscore train, x underscore test, y train, y test sama dengan train test split x, y test size sama dengan 0,35, random underscore state sama dengan 42. Nah, di sini menggunakan fungsi train underscore test underscore split untuk membagi dataset. Nah, variabel x train dan y train akan berisi set pelatihan, sedangkan x test dan y test akan berisi set pengujian. Nah, parameternya adalah test size sama dengan 0,35, menunjukkan bahwa 35% dari data akan digunakan sebagai set pengujian, dan random state sama dengan 42 memberikan nilai awal untuk pembagian data, sehingga hasilnya dapat direproduksi. Kemudian yang selanjutnya, fitur scaling. Mengimport kelas standar scalar dari sklearn.processing. Nah, dari modul ini digunakan untuk melakukan penskalaan fitur. Nah, ini membuat objek SC sama dengan standar scalar. Yang selanjutnya xtrain, memasukkan penskalaan fitur pada set pelatihan dengan memanggil metode fit transform dari objek SC. Metode fit transform menghitung rata-rata dan deviasi standar dari set pelatihan dan kemudian melakukan penskalaan. Yang selanjutnya xtest. Melakukan penskalaan fitur pada set pengujian xtest dengan memanggil metode transform dari objek SC. Metode transform menggunakan rata-rata dan deviasi standar yang dihitung dari set pelatihan untuk melakukan penskalaan pada set pengujiannya. Selanjutnya, Principal Component Analysis. Nah, kode ini merupakan implementasi Principal Component Analysis atau PCA menggunakan modul sklearn.decomposition. Selanjutnya, PCA membuat objek PCA dengan menentukan jumlah komponen utama yang diinginkan, yakni 2. Kemudian xtrain, PCA.fitTransform xtrain, melakukan PCA pada set pelatihan dengan memanggil metode fitTransform dari objek PCA. Metode ini menghitung komponen utama dari set pelatihan dan mentransformasikan data pelatihan ke dalam ruang fitur yang baru. Kemudian xtest, PCA.fitTransform, melakukan PCA pada set pengujian dengan metode yang sama seperti pada set pelatihan, namun sebaliknya menggunakan metode transform daripada fit underscore transform pada set pengujian agar hasil PCA didasarkan pada komponen utama yang dihitung dari set pelatihan. Selanjutnya explained variance, PCA.explained variance ratio. Nah, mendapatkan rasio variansi yang dijelaskan oleh setiap komponen utama. Rasio variansi ini digunakan untuk mengevaluasi seberapa besar informasi yang dipertahankan oleh setiap komponen utama. Nah, yang selanjutnya, fitting KNN to the training set. Nah, kode ini digunakan untuk melatih model K-Nearest-Neighbor atau KNN dengan berbagai nilai K dan mengevaluasi performanya menggunakan akurasi. Nah, yang pertama, mengimport kelas Neighbor classifier dari modul sklearn-neighbor. Kemudian membuat daftar kosong untuk menyimpan akurasi hasil pengujian. Nah, kemudian melakukan iterasi untuk nilai K dari 1 sampai 21. Kemudian classifier sama dengan Neighbors classifier, membuat objek Neighbors classifier dengan nilai K
dengan nilai i yang berubah pada setiap iterasi. Trained underscore model sama dengan classifier dot fit xtrain xy train. Nah, melatih model KNN dengan menggunakan set pelatihan. Kemudian y underscore predict sama dengan classifier dot predict x test, memprediksi hasil set pengujian. Kemudian mengimpor fungsi confusion underscore matrix dari sklearn.matrix untuk membuat confusion matrix. Selanjutnya cm underscore kkn sebenarnya confusion matrix y test y pred. Menghitung confusion matrix untuk mengevaluasi performa model pada set pengujian. Nah, kemudian menampilkan cm kkn KKN, kemudian menampilkan akurasi skor dari KNN tersebut. Selanjutnya menghitung dan menampilkan akurasi pada model set pelatihan. Nah, kemudian menampilkan akurasi skor dari model set pengujian. Kemudian menambahkan akurasi model pada set pengujian ke dalam daftar KNN. Ya, yang ini. Kemudian membuat gambar untuk visualisasi grafik. plt.figure figsize sama dengan 12,6. Nah, kemudian kode ini plt.plot range 1, 21, KNN, color, red, line style, dash, marker O, marker flash color blue, marker size sama dengan 10. 10 menggambarkan garis dengan nilai K pada sumbu X dan akurasi pada sumbu Y. Nah, ini memberikan judul pada grafik. plt.xLabel memberikan label pada sumbu X dan plt.ylabel memberikan label pada sumbu Y. Yang selanjutnya fitting SVM to the training set. Nah, kode ini digunakan untuk melatih model support vector machine atau SVM dengan kernel linear pada set pelatihan dan mengevaluasi performanya pada set pengujian. Yang pertama, mengimpor kelas SVC support vector classification dari modul sklearn.svm. Kemudian membuat objek dengan kernel linear, parameternya random state sama dengan 0, digunakan untuk memberikan nilai awal agar hasil dapat direproduksi. Trained model classifier.fit xtrain y train, melatih model dengan menggunakan set pelatihan. Trained model fit xtrain y train. Kemudian melakukan prediksi hasil set pengujian y underscore predict classifier predict x test. Kemudian membuat confusion matrix. Mengimport modul confusion underscore matrix dari modul sklearn.matrix. Nah, selanjutnya menghitung confusion matrix untuk mengevaluasi performa model pada set pengujian. CM SVM confusion matrix y test y pred. Kemudian menampilkan CM underscore SVM menampilkan akurasi dari pelatihan
SVM. Kemudian yang ini print accuracy score Y-train trained model predict X-train dikali 100, menghitung dan menampilkan akurasi pada model set prediksi dan pada model set pelatihan. Kemudian yang ini menampilkan akurasi dari set pengujian SVM, dan yang terakhir adalah menghitung dan menampilkan akurasi model pada set pengujian. Dengan menggunakan kernel linear ini, model dilatih untuk menemukan batas keputusan linear yang memisahkan kelas pada data pelatihan. Hasil akurasi pada set pengujian dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana model dapat melakukan prediksi dengan benar pada data yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena keterbatasan kemampuan yang saya miliki juga tentang memahami suatu kode. Mungkin kedepannya bisa lebih belajar lagi untuk saya sendiri khususnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.